Kebijakan Prabowo, buat ciut AS dan Uni Eropa ciut, tak gentar, Prabowo kebut hilirisasi. Prabowo Subianto saat ini tengah jadi sorotan internasional. Indonesia menekankan akan lanjut hilirisasi di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Alhasil hari ini, Uni Eropa tetap menggugat Indonesia. Tak cuma Uni Eropa, AS pun ikut melakukan pengucilan pada nikel RI, dengan mencabut subsidinya. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengungkapkan Uni Eropa gerah dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Bahkan tidak hanya Uni Eropa, International Monetary Fund, IMF, juga sama. Kebijakan apa sih? Hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, setelah diadu pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti mereka tidak suka kalau kita hilirisasi, ucap Prabowo saat menyampaikan gagasannya. Bukan hanya Uni Eropa yang melaporkan Indonesia ke WTO, IMF juga jengkel dengan kebijakan hilirisasi Indonesia. Gara-gara hilirisasi, Indonesia kena tegur IMF. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Imbuhnya, Prabowo menegaskan Indonesia akan konsisten terus melakukan hilirisasi. Hilirisasi akan membuat Indonesia kaya, karena produk yang diekspor tak lagi menjadi tetapi sudah dalam jadi. Oleh karena itu kita harus kuat, kita harus waspada dan semuanya, kuncinya adalah persatuan dan kerukunan menurut saya. Kuncinya itu, ucapnya, Prabowo yakin dari kebijakan hilirisasi, ekonomi Indonesia akan melesat, bahkan bisa menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045. Namun, Prabowo meminta agar ini bisa tercapai kebijakan hilirisasi harus terus dilakukan. Kemudian harus ada kesatuan visi dan misi dari pemerintah pusat dan daerah. Tetapi kembali ada syaratnya, bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? Kalau kita bisa kerjasama insya Allah kita akan sangat berhasil, dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara yang rakyat kita hanya menerima UMR, dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai, jelasnya. Prabowo Subianto menilai konsep hilirisasi yang digagas Presiden Joko Widodo, atau Jokowi menjadi modal penting untuk mencapai kesejahteraan negara. Bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, ia menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan tersebut. Pasalnya, menurut Prabowo, dengan konsep hilirisasi, Indonesia mampu meningkatkan nilai ekonomi yang berlipat karena bisa mengekspor barang jadi. Kita harus kembangkan konsep hilirisasi dan industrialisasi. Kita harus kembangkan yang sudah dirintis Pak Jokowi. Menurut Menteri Pertahanan itu, pemimpin mempunyai tugas penting untuk membahagiakan dan menyejahterakan rakyat. Negara yang kuat harus didahului kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa ada keadilan bagi rakyatnya, ucapnya. Dalam pandangannya, Indonesia berpeluang menjadi negara yang kuat jika masyarakatnya bisa hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Bangsa Indonesia ini harus kuat, tidak boleh didikte sama bangsa lain. Karena itu kita semua harus rukun dan gotong royong, bersama-sama untuk menjadi negara kekuatan ekonomi keempat, katanya. Adapun hilirisasi merupakan kebijakan yang sering digaungkan oleh Presiden Jokowi. Sejak Januari tahun 2020, pemerintah secara bertahap menerapkan hilirisasi, dengan mengeluarkan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan penghiliran ini telah terbukti meningkatkan ekspor produk olahan nikel hingga lebih dari 200% pada tahun 2022. Namun kebijakan ini juga yang membuat Indonesia digugat Uni Eropa, melalui Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Meski begitu, Jokowi menilai tidak ada satu negara atau organisasi yang bisa menghentikan keinginan Indonesia melakukan hilirisasi, sebab hilirisasi diyakini bakal membawa banyak manfaat positif bagi negara.